دورات خير بها يزداد إيماني الله دورات خير بها يزداد إيماني الله قد انقضت مأوحا إلى عيشها الهاني قد انقضت موحاي لا عيشها الهاني. Daurah musim panas ke-26 Darul Mustafa Tarim. Untuk daurah kali ini agak berbeda dengan daurah-daurah sebelumnya. So, sebenarnya apa yang membuat daurah ini agak berbeda? Di balik podcast akan mencoba menghubungi kepengurusan daurah yang akan sedikit memberikan klarifikasi tentang daurah musim panas ke-26 di Darul Mustafa Tarim. Oke, sekarang kita terhubung dengan Syekh Akram Basalim, Ketua Kepengurusan Daurah Pusat di Darul Mustafa Tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh Akram Basalim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dan juga kita terhubung bersama Al-Ustadz Adam Haikal sebagai penerjemah. Biar lebih memperjelas klarifikasi dari Syekh Akram Basalim, di sini ada Al-Ustadz Adam Haikal. Gimana Ustadz Adam? Suaranya jelas sampai ke antum? Oke. Ya, Masya Allah. Langsung aja untuk pertanyaan pertama untuk Syekh Akram Basalim. Syekh Akram Basalim, hal biimkanika an tashrah lana bima tamayyaz ad-daurah as-sayfiyah li hadhihi sanah amma qablaha? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Fata'ti ad-daurah السادسة والعشرين. Daurah ke-26 kali ini diselenggarakan dari Darul Mustafa demi mencapai target-target. Yang pertama adalah menebarkan manfaat ilmu syariat yang mulia. Dan yang kedua, mengokohkan akhlak islami dan karimah. Dan yang ketiga adalah mencetak para da'i yang akan menyebarkan agama ini ke seluruh penjuru dunia. Syekh Akram Basalim, hal hunaka taghyir fi manhaj ad-daurah fi ta'lim wa tertib? Adapun kurikulum daurah kali ini, kita lebih memfokuskan kepada level-level keilmuan yang telah dicapai para peserta masing-masing. Di antara mereka ada pelajaran khusus untuk para imam-imam masjid dan khotib-khotib masjid. Juga ada pelajaran khusus bagi peserta dari kalangan pengajar halaqah di masjid-masjid dan pengajar anak-anak dalam agama Islam. Masya Allah. Syekh Akram, kam adad al-manatiq dakhil al-Yaman wa adad daulah التي شاركت في هذه الدورة؟ الحمد لله بالنسبة للمشاركين في الدورة من جميع أنحاء العالم. Alhamdulillah, banyak juga peserta yang mengikuti daurah dari beberapa negara di luar Yaman. Alhamdulillah, dengan menggunakan internet kami dapat menyiarkan pelajaran daurah ke luar Yaman. Dengan mengikuti link khusus daurah, telah terdaftar dari negeri barat, Eropa dan Amerika dan sebagainya. Sekitar 3.000 peserta ikut hadir dan terus bertambah. Adapun dari Asia Tenggara, lebih dari jumlah tersebut. Subhanallah. لاحظنا أنه رغم الظروف الحالية كما هو المعروض ولكن تجد هناك إقبال من الوافدين في هذه الدورة من أنحاء العالم. نعم صحيح. Ya betul. Kalau bukan karena keadaan saat seperti ini, tidak akan tercapai manfaat yang luas dari segi online seperti ini. Dan insya Allah yang kami harapkan ke depannya, agar manfaat teknologi dan internet masih bisa terus digunakan, bahkan dikembangkan secara maksimal untuk bisa memberikan pelayanan manfaat daurah yang lebih optimal. طبعا متى تنتهي هذه الدورة؟ وهل وقت الختام دورة موحد مع بث الدورة عن بعد؟ نعم، الدورة تنتهي Iya, daurah ini akan selesai pada tanggal 29 Zulhijjah bertepatan dengan 19 Agustus, dan acara ini akan bertepatan dengan perayaan akhir tahun dan milad peresmian Darul Mustafa. Dan ini juga waktu selesainya semua program daurah yang disiarkan langsung dari Darul Mustafa secara online.
Oke, sekarang kita juga terhubung dengan Syed Ahmad Al-Mujtaba bin Syihab, Ketua Kepengurusan Daurah di Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syed Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Masya Allah, semoga antum dan semua kru yang bertugas selalu diberikan kemudahan. Syed Ahmad, bagaimana perkembangan daurah musim panas yang ke-26 yang untuk tahun ini dibuat secara online? Untuk perkembangan daurah, ceritanya panjang sebenarnya Ustaz. Jadi sebelum mulai daurah beberapa bulan, sebelum datangnya corona, itu sudah dibentuk tim sebenarnya sih, ditunjuk Majelis Muwasalah sebagai penyelenggara resmi daurah untuk Asia Tenggara, maupun Indonesia, Malaysia dan Singapura. Udah dibuat tim tuh, kita mau ngurus keberangkatan, belajar. Sampai datangnya tamu yang mulia, COVID corona. Nah, akhirnya berubah semua sistem. Nggak bisa kita berangkat ke sono, wayang grup itu batal, padahal pengumuman sudah kemana-mana. Akhirnya sebelum mulai daurah, kira-kira seminggu atau 2 minggu, ada keputusan dari Darul Mustafa, katanya daurah itu tetap diselenggarakan, tapi untuk beberapa daulah, negara yang nggak bisa datang, kita buat sistem online secara resmi atas nama Darul Mustafa. Itu akhirnya sudah kita mulai mengajukan beberapa usulan kurikulum, usulan tenaga pengajar, sampai akhirnya disepakati oleh pihak daurah Darul Mustafa itu kira-kira 4 hari sebelum mulainya daurah. Udah tuh, akhirnya kita terburu-buru deh. Tapi alhamdulillah semua itu terselenggara dengan baik, alhamdulillah. Untuk saat ini ada berapa peserta yang terdaftar secara resmi? Nah, untuk ngikutin daurah ini secara resmi, ceritanya panjang juga Ustaz. Tadinya kita mau buat sistem manual banget sih, kayak pakai aplikasi Zoom gitu, ntar pesertanya pakai grup WhatsApp gitu. Tapi kita pikir-pikir, kalau kayak gitu sistemnya, kita perlu banyak pegawai yang host. Kalau seandainya kita punya dars 3 kali sehari, itu harus ada host yang standby 3 jam dalam hari, dalam tempo 40 hari. Itu nggak susah, nggak mudah untuk mencari orang yang siap 40 hari diem tiap hari 3 jam sebagai host. Juga ntar yang di WhatsApp-nya, yang ngurusin pembayaran, sekarang macam contohnya, yang ngurusin soal-soalan. Jadi akhirnya kita rubah sistem menjadi sistem e-learning, electronic learning. Kita buat sistem website ya. Itu kalau versi Indonesianya kayak ruangguru.com, ataupun versi Arabnya kayak idrok.com. Atau alfat.com. Kita buat sistem kayak gitu tuh. Jadi semua daras sudah ada di situ semua. Yang mau ikut daurah, gimana harus login, harus daftar di situ. Kemudian dia masuk untuk sistem pendaftarannya, registrasinya. Kalau seandainya ada pembayaran, gimana cara pembayaran, semua pakai sistem otomatis. Kiranya kita tidak membutuhkan walaupun satu pegawai pun, semua jalan sendiri. Di daftar, kemudian dia registrasi, ada sistem pembayaran, kemudian masuk daurah mana yang harus dia ikuti, kapan ikhtibarnya, sudah selesai ikhtibar, kalau dilulus dapat syahadah. Semua itu sistem otomatis semua. Sistem yang kita buat ini memang perlu waktu lama. Subhanallah, ini salah satu proyek dari proyeknya Majelis Muwasalah, namanya Pondok Sanad, pondoksanad.com. Yang tadinya sih kita lain tuh ceritanya sama daurah, tapi gara-gara pas waktu launchingnya waktu daurah, yaudah deh kita buat sistemnya pakai sistem Pondok Sanad. Nah, jadi ringkasnya yang mau daftar daurah, dia harus login dulu di pondoksanad.com, kemudian dia registrasi dan ikut prosedur semua. Itu otomatis terdaftar sendiri. Masya Allah. Terus bagaimana cara pendaftarannya? Apakah hanya dikhususkan bagi orang-orang Indonesia aja? Untuk peserta, alhamdulillah sekarang sudah hari kelima, kalau tidak salah di hari daurah ini sudah terdaftar secara resmi 380 peserta. Alhamdulillah. Tiap harinya meningkat Ustaz. Alhamdulillah. Subhanallah, kita nggak ngira. Walaupun pakai sistem yang agak ruwet ya, tapi alhamdulillah peminat banyak. Yang ajibnya lagi, memang betul mayoritasnya sih Indonesia, ya. Tapi banyak juga tahu-taunya Indonesia ataupun Melayu yang berkeliaran di mana-mana. Ada sebagian peserta itu dari Mesir, ya. Kan bisa dilihat tuh datanya tuh. Ada dari Libya, ada juga dari Taiwan, ada juga dari Thailand, ada dari Jerman, bahkan ada juga dari Kanada. Malaysia banyak, Malaysia, Singapura, apalagi lebih banyak lagi. Mayoritasnya memang Indonesia.
Jadi itu, ya itulah orang-orang Melayu yang berkeliaran di mana-mana. Wah, alhamdulillah tiap hari nambah terus. Ini yang terregistrasi ya di sistem daurah kita. Adapun yang login di pondoksanad.com itu alhamdulillah melebihi dari 1000. Ya baru cuma 4 atau 5 hari sih melonjak luar biasa sampai sempat di-hack itu. Jadi kita punya sistem itu sempat di-blok sama pemerintahan. Soalnya ada pergerakan yang nggak wajar dalam tempo sehari 2 hari. Tapi alhamdulillah semua sudah bisa diatasi. Alhamdulillah hadza kullu bi fadl al-habib subhanallah. Ya khair. Masya Allah. Syed Ahmad, pada jam berapa pelajaran daurah ini dibuat? Apakah mereka juga mengikuti pelajaran-pelajaran daurah yang dibuat di sini di Tarim seperti kayak Majelis Roha, Darsul Fajar? Apakah mereka juga mengikuti secara online? Nah, untuk pada jam berapa pengajaran berlangsung? Nah, ini kita berusaha untuk sesuaikan jam-jam ini dengan jam-jam orang yang sibuk. Artinya orang yang kerja dia bisa mengikuti. Oh, jadi itu kita buat sehari itu ada 4 ya, ada 4 kisah. Yang pertama jam 6.30 pagi, setengah 7 sebelum orang berangkat kerja. Ini semua pakai waktu Indonesia Barat ya, WIB. Yang jam kedua jam 12.30 waktu orang makan siang tuh. Jam ketiga waktu 15.30 setengah 4 sudah mulai pulang kantor lah. Yang keempat jam 17.30 ya, setengah 6 itu sudah di rumah ya, atau mungkin di jalan bisa. Nah, yang dari Sayyidil Habib, yang dari Roha tetap di waktu Roha. Kalau di sini sih jam 7, setengah 8 gitu ya. Wah, jadi itulah waktu-waktu untuk daurah. Tapi yang saya mau jelaskan di sini, kita punya sistem ini, sistem yang bagus. Sekiranya tiap-tiap dars yang sudah di-live-kan ataupun ditayangkan itu masih tetap ada dalam sistem. Jadi bisa orang seandainya sudah seminggu atau 2 minggu lewat daurah, dia tetap bisa masuk dan dia bisa mendengarkan semua dars dari awal karena semua sudah terrekod, semua sudah terekam di dalam sistem itu. Masya Allah, himmah mubarakah Syed Ahmad. Ada berapa relawan dan dewan guru yang ikut serta dalam berkhidmah untuk daurah ke-26 ini? Teman, dari segi pondok sanad mereka punya IT dan mereka punya tim sebenarnya. Nggak banyak sih, mungkin paling 2 atau 3 orang. Kita juga bekerja sama dengan Nabawi TV. Ya. Jadi penyelenggara tuh ada pondok sanad, teman Darul Mustafa nomor 1, kemudian pondok sanad, kemudian Majelis Muwasalah dan juga Nabawi TV. Wah, kira. Teman Majelis Al-Wahabi Adillah juga pastinya. Jadi apa tadi? Nah, dari Nabawi TV juga ada beberapa kru. Mungkin ada 2 atau 3 orang yang mereka senantiasa merekod. Nah, dari Majelis Muwasalah mungkin ada 2 orang ya. Nah, ini apa namanya tuh relawannya ya. Nah, adapun guru-gurunya kira-kira ya Ustadz sekarang ini ada mungkin 7 atau 8 guru. Nah, di antaranya Ta'an Ma'ruf. Kebanyakan sih mayoritas dari Indonesia, baik pun dari Gudama ataupun dari teman-teman kita, rekan-rekan kita. Ustadz Reza contohnya, Reza Abdul Fattah, rekan kita yang semua tahu, beliau andil juga bersama kita. Ada juga Ustadz Jufri, Ustadz Khairul Malamli bersama kita, Ustadz Nasrullah dari Malaysia juga bersama kita. Nah, juga ada dars, ini menariknya, ada dars dengan tema Qadaya Mu'asharah, problematika masa kini. Nah, di sini kita mengundang beberapa tamu-tamu dari macam-macam. Sempat kita undang Habib Jindan, insyaallah kita akan undang Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid sebagai bintang tamu. Insyaallah juga Habib Quraisy dan juga beberapa kiai Muhajir, Kiai Muhyiddin insyaallah. Juga beberapa tamu dari luar seperti kita mengundang insyaallah minggu depan Habib Zaid bin Yahya, sudah ada persetujuan dari beliau. Juga kita lagi berhubungan dengan Habib Hussein Saum Asghar Abu Dhabi. Juga kita lagi mulai berhubungan dengan Al-Habib Ali Jufri, alhamdulillah. Pengennya juga kalau bisa dari Tarim, guru kita Syekh Muhammad Hussein dan yang lain sebagainya. Nah, itu semua menjadi bintang tamu dalam Darus Qadaya Mu'asharah. Ya, ntar kita bantu juga Syed Ahmad. Itulah relawan dan Dewan Guru Majelis Muwasalah. Jangan lupa juga kita punya tim penerjemah. Jadi tiap-tiap roh Habib Umar kita buat grup tuh, siapa yang siap untuk menerjemahkan, bagaimana kualitas terjemahnya. Itu kalau grup terjemah itu banyak ya. Jadi biar ringan, seminggu tuh paling terbagi seorang per orang itu 2 kali terjemah sih. Ya lumayan lah. Nah, jadi itulah semua kru dan relawan untuk daurah. Masya Allah. Ya, kita kembali ke Syekh Akram Basalim. Syekh Akram Basalim, hal hunaka kalimah akhirah nakhtimu biha توجهها للقائمين في خدمة الدورة داخل اليمن وخارج اليمن. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada ikhwan yang telah ikut berandil dalam perluasan manfaat daurah ini, kepada para peserta yang tidak dapat hadir secara langsung,
dan semoga pahala tersampaikan kepada mereka semua. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih untuk Syekh Akram Basalim, Sayyid Ahmad Al-Mujtaba bin Syihab, Al-Ustadz Adam Haikal, dan juga kepada semua kru yang bertugas di Majlis Muwasalah Pusat. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa ikuti sosial media kami Santri Adi Official dan nantikan video berikutnya. Salam kreatif. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.